Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Mari kita membaca firman Tuhan di pagi ini di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu kita lompat ke ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Yeremia pasal yang ke-20 ayat pertama dan ayat yang kedua, dan lompat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pashur bin Emer, imam pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia membuat-buatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali yang membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersanjung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, semua manusia tanpa terkecuali pasti sudah dan mungkin sementara sedang merasakan pergumulan dalam hidup. Karena pergumulan tidak pernah terpisah atau tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, bukan? Artinya bahwa setiap hari kita bergumul. Bergumul itu artinya bergulat atau bergelut terhadap sesuatu. Hal yang seperti itu juga yang pernah dialami oleh seorang nabi besar yang bernama Yeremia. Di mana Yeremia yang dipilih Allah sebagai nabi ketika ia masih muda. Nabi Yeremia diutus oleh Allah bukan karena keinginannya, bukan karena maunya dia, tetapi karena Tuhan mengutusnya pergi di tengah-tengah bangsa Yehuda dengan maksud agar Nabi Yeremia dapat membongkar, menegur, dan membaharui pola hidup bangsa Yehuda yang telah menyimpang dari jalan Allah. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Yeremia, ia diperhadapkan kepada sebuah pergumulan. Pashur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar bahwa Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan Tuhan, menubuatkan tentang teguran-teguran Tuhan, bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan dihukum oleh Allah. Kalau mereka tidak kembali kepada Allah, maka Tuhan akan menghancurkan mereka. Tetapi Pashur bin Imer, kepala rumah Tuhan, pada saat itu dia marah. Dia tidak justru meresponi dengan baik. Dia tidak mau menerima kebenaran itu sebagai sesuatu yang menjadi berkat
untuk kemudian mereka berubah. Tetapi justru Pastor bin Emer, ya, hatinya dikuasai oleh kejahatan, hatinya dikuasai oleh ketidakbenaran, hatinya dikuasai oleh pikiran yang berdosa. Sehingga saudara-saudara, Pastor kemudian memukul Nabi Yeremia. Bukan hanya memukul saudara-saudara, tetapi di situ dikatakan di dalam ayat 1 dan kedua, dan memasungkan, ya, di atas, di bait tadi di ayat 20, saya coba baca ya. Ayat yang kedua, lalu Pasur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Saudara, memasungkan Yeremia. Dianggap apa Yeremia waktu itu? Dianggap seperti orang gila. Ya. Ketika Yeremia berbicara tentang kebenaran dan mengingatkan mereka akan dosa mereka, tetapi kemudian mereka justru menganggap dia gila. Acap kali firman Tuhan yang banyak orang dengar, kadang-kadang saudara-saudara diresponi dengan nada sinis, ditanggapi dengan nada sepele, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, ini orang tua lagi membual, ya kan? Seringkali kita tahu kebenaran, bahwa itu kebenaran yang seharusnya mengubah hidup kita, memberkati hidup kita. Teguran Tuhan itu adalah maksud yang baik. Peringatan daripada Tuhan bukan untuk menghancurkan kepada anak-anaknya. Sama seperti orang tua menasihati, mengingatkan, menegur bagi anaknya. Apakah ayah dan ibunya adalah seorang yang jahat terhadap anak-anaknya? Apakah ayah dan ibu yang menegur dan menasihati anak-anaknya karena dia menghancurkan anaknya? Tentu bukan. Lalu kenapa? Karena ayahnya dan ibunya punya tujuan yang besar. Dia merindukan anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki jiwa dan karakter yang baik. Tetapi saudara-saudara, berita baik, kabar kebenaran Allah yang disampaikan Yeremia terhadap umat Yehuda waktu itu justru mendapatkan respon yang negatif. Mereka marah kepada hamba Tuhan itu, bahkan mereka mencela, bahkan memukul hamba Tuhan itu, bahkan kemudian memasungkan dia. Itu artinya saudara-saudara, bahwa Pastor bin Emer ini, dia sedang berdiri mengambil posisi sebagai lawan dari Tuhan, lawan dari kebenaran Allah. Ya, sebenarnya bukan Yeremia dia sedang berhadapan, tetapi dia sedang berhadapan terhadap yang mengutus Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya penting bagi hamba Tuhan untuk terus memberitakan firman, siap atau tidak siap waktunya, baik atau tidak baik waktunya. Karena panggilan hamba Tuhan adalah memberitakan firman, menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak, membawa orang kembali kepada Tuhan. Tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena itu saudara-saudara, karena itu adalah berkat, itu adalah anugerah bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu ada seorang pelukis yang begitu luar biasa. Lalu dia melukis di atas lantai rumahnya yang paling tinggi. Ya, di lantai rumahnya itu kosong. Dia melukis di sana. Lalu sementara dia melukis, saudara-saudara, dia lukis sudah bagus. Lalu kemudian setelah dia lukis, dia mundur. Dia melihat dari jauh, dia mundur lagi, dia mundur lagi, dia menatap lukisannya apakah bagus apa tidak. Dan semakin dia mundur, lalu kemudian temannya naik. Dia mau melihat hasil karya dari temannya. Dan begitu temannya sampai di atas lantai itu, dia kaget saudara-saudara. Karena temannya itu semakin mundur ke belakang. Dan di belakang itu saudara-saudara, itu tidak ada tembok. Ya. Jadi kalau dia mundur 1 atau 2 langkah lagi, itu artinya temannya ini jatuh ke bawah. Ya. Lalu kemudian dengan nada kaget, kawannya ini dia mencoba mencari cara bagaimana supaya kawannya ini tidak jatuh ke belakang. Lalu kemudian dengan spontan dia berpikir, salah satu caranya, maka dia harus hancurkan itu punya lukisan. Lalu temannya itu dia lari saudara-saudara, dan kemudian dia hancurkan itu lukisannya. Spontan temannya dia berlari ke depan dan dia marah.
Ya. Ngapain kamu rusak itu saya punya lukisan? Lalu kemudian temannya, jangan marah dulu kawan. Coba lihat ke belakangmu. Dan dia lihat ke belakang. Itu hanya satu langkah lagi dia mundur, maka dia akan jatuh ke bawah. Saudara-saudara. Dan waktu itu kawannya ini dia berlutut, aduh Tuhan, seandainya kamu tidak hadir, menghancurkan apa yang menjadi keinginanku, menghancurkan apa yang menjadi kebanggaanku, maka mungkin aku sudah jatuh. Kadang-kadang Tuhan memiliki cara ya untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan punya cara dan maksud yang baik untuk membawa kita menjadi umat yang lebih mengasihi Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang menjadi pujaan hati kita memang harus dihancurkan. Tetapi bukan berarti Allah jahat. Tetapi ada tujuan yang lebih tinggi, lebih bernilai dari itu. Yaitu dia ingin membawa saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Kadang-kadang pergumulan itu hadir. Makanya kenapa pergumulan itu hadir? Pergumulan itu bukan sesuatu yang kemudian untuk tujuan menghancurkan kita. Di balik pergumulan itu ada sesuatu berkat. Amin. Kadang-kala di balik kesulitan, di balik masalah, ada maksud Tuhan yang baik. Yeremia diizinkan Tuhan melewati pergumulan yang berat itu, saudara, dengan suatu maksud, yaitu apa? Yang pertama, supaya ia memiliki hati yang murni. Ya. Jadi di balik pergumulan itu Yeremia kehidupannya diubahkan supaya Yeremia menjadi seorang yang murni hatinya di dalam dia mengikut dan mengiring, melayani Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh seorang Ayub. Ayub juga diperhadapkan dengan pergumulan yang hebat supaya Ayub hidupnya akan terus dimurnikan, bahkan supaya dia timbul seperti emas. Mari kita baca di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, luar biasa. Satu pengakuan yang lahir di tengah-tengah pergumulan yang berat dan sulit. Dia mengatakan, sebab aku tahu, sebab Tuhan tahu jalan hidupku. Ya. Bagaimana Ayub bisa memiliki sebuah keyakinan yang begitu kuat, pengakuan iman yang begitu dahsyat, di tengah-tengah pergumulan yang hebat, di tengah-tengah kesulitan yang hebat. Bahkan saat itu boleh dikatakan Ayub sedang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ia sudah jatuh ke bagian bumi yang paling bawah, katakan begitu. Tetapi Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Artinya Ayub, saudara-saudara, di dalam pergumulan yang sedemikian hebat itu, dia percaya bahwa Tuhan izinkan pergumulan itu, Tuhan izinkan masalah dan kesulitan yang sebesar itu, karena Tuhan punya tujuan yang besar. Yaitu apa? Untuk mengubahkan kehidupan dia supaya lebih murni. Makanya dikatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Jadi pergumulan kadang-kadang dipakai oleh Tuhan seperti api yang memurnikan emas. Ya kan? Seperti api yang memurnikan emas. Semakin apinya semakin besar, semakin panas, maka akan menghasilkan emas yang semakin murni. Makanya ada emas itu kan ada levelnya, betul ya? Atau yang disebut dengan karat ya. Ya, 18 karat, 20 karat, 22, 24 karat, ya. Dan logam mulia. Ya.
yang lebih murni lagi. Saudara, kenapa ada begitu? Tergantung pemurniannya seperti apa. Emas yang dimurnikan dengan panas yang sedang, maka akan menghasilkan emas yang 16 karat atau 18 karat. Artinya emas itu gampang patah. Ya, kalau saudara punya emas yang 18 karat atau 22 karat, dia gampang patah. Tapi kalau saudara punya emas yang karatnya 24, dia tidak mudah patah, tetapi dia lembut. Bisa ya? Saudara bisa pencet, tapi dia tidak akan patah. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Ayub melihat bahwa pergumulan itu bukan sesuatu di mana ini adalah kekejaman Tuhan terhadap dirinya. Tetapi Ayub percaya bahwa ini adalah tujuan supaya ia memiliki hati yang murni. Itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan Yeremia diperhadapkan dengan pergumulan yang demikian beratnya. Karena ia percaya bahwa Tuhan sedang memproses dia. Karena itu kemudian Yeremia tidak menjadi marah. Yeremia kemudian tidak menjadi kecewa terhadap Tuhan. Karena ia percaya bahwa ini proses di dalam pemurnian iman dia kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan izinkan orang benar, orang percaya menghadapi pergumulan hidup. Karena ia hendak menuntun kita kepada suatu pengalaman iman yang baru. Ya. Tidak saja supaya ia memurnikan hati kita, tetapi yang kedua, melalui pergumulan yang membawa kita kepada pengalaman iman yang baru. Membawa dan menuntun orang benar, orang percaya kepada apa? Kepada pengalaman iman yang baru. Satu pergumulan, satu pengalaman iman. Pergumulan yang kedua bertambah, berarti ada pengalaman iman yang baru, betul? Ya. Maka semakin banyak pergumulan, berarti sebenarnya kita semakin dibawa kepada pengalaman-pengalaman iman yang baru. Ya. Kalau kehilangan orang yang kita cintai, bagaimana rasanya? Lalu bagaimana menghadapinya? Setelah itu kita lewati. Berarti ada pengalaman yang baru yang sebelumnya kita belum pernah mengalami. Kalau mungkin sebelumnya kita belum pernah mengalami sebuah krisis keuangan, tetapi hari itu kita menghadapi betul-betul kita tidak punya apa-apa, berarti saudara dibawa kepada pengalaman yang baru, sehingga setelah melewati pengalaman yang baru itu, kemudian saudara tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana caranya menghadapinya. Kalau saya diperhadapkan pada keadaan di mana saya tidak ada uang, maka saya memiliki pengalaman. Saya harus buat apa? Dan bagaimana sikap saya? Ya. Ketika saya menghadapi pergumulan dengan pekerjaan yang tidak lancar, usaha yang tidak lancar, yang sebelumnya lancar-lancar saja, tetapi kali ini tidak lancar, bahkan mandek, ada pengalaman baru. Betul? Makanya dikatakan orang berpengalaman. Ya kan? Apa itu orang berpengalaman? Berarti orang yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Ya. Sehingga saudara-saudara, kita makin hari makin bijak di dalam menyikapi dan menghadapi apapun, bukan makin mundur. Seharusnya dengan pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman iman, melalui pergumulan-pergumulan itu, mengubah kita menjadi sebuah pribadi yang tangguh, menjadi seorang pribadi yang kuat. Karena pengalaman baru yang Tuhan izinkan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara Tuhan melatih orang benar, melatih orang-orang percaya, melatih anak-anaknya, supaya mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, saudara, pengalaman iman yang pertama saya hadapi, waktu pertama saya praktek lapangan di Magetan, tanggal 17 Desember tahun 2000. Saat itu saya tidak punya uang, saya tidak punya makanan. Hari itu minggu, saudara. Minggu depannya itu tanggal 25 Natal. Maka pagi-pagi saya belum makan. Lalu kemudian saya latih ibadah, karena mulai ibadah jam 7. Setelah itu jam 9 selesai. Lalu lanjut dengan kor. Kemudian lanjut dengan latihan dan persiapan untuk tanggal 25. Sampai jam 11-an semua jemaat pulang. Lalu setelah itu terasa saya lapar, saudara-saudara. Saya lapar, kemudian saya kembali ke dapur. Saya coba lihat, di sana tidak ada beras. Kemudian tidak ada makanan apa-apa. Saya juga tidak punya uang sama sekali. Yang ada apa? Air putih doang. Tetapi saat itu saya bergumul dengan luar biasa. Tuhan, bagaimana ini? Saya butuh makan ini, Tuhan. Aku udah lemas ini. Karena jam 7 pagi ibadah, kemudian saya pimpin ibadah, kemudian saya latih kor, saya latih remaja, karena minggu depan tanggal 25 ada Natal. Tenaga saya sudah mulai lemas, saudara. Saya masuk kamar dan saya berdoa, Tuhan, tadi Engkau berfirman bahwa Engkau Allah pemelihara. Seperti Engkau memelihara Elia, Engkau juga sanggup melakukan yang sama. Tetapi hari ini saya tidak harus minta ada makanan. Tetapi kalau memang tidak ada makanan, Tuhan, berilah aku perut yang tahan lapar. Kan begitu. Kalau tidak ada makanan, tidak apa-apa kan. Yang penting tidak lapar, kan aman. Yang membuat saudara butuh makanan kenapa? Karena lapar kan. Kalau nggak lapar, dikasih makanan apapun nggak mau. Dari malam ada teman bawa makanan sama saya di sore hari. Tapi saya udah makan. Makanannya enak. Ya. Tapi saya nggak ada nafsu makan. Saya masukkan di dalam kulkas. Karena nggak lapar. Coba kalau lapar. Lain rasanya. Betul? Ya, kemudian setelah doa, amin. Lalu saya kemudian tidur. 1 jam perusahaan. Perutnya udah mulai bunyi. Jam 1 sedikit lewat. Karena di gereja itu, saudara, saya kan di pelastori belakang. Ada bel gede, gitu. Di samping di siapa? Dia bilang saya lihat dari kaki. Siapa ini, ada orang. Kemudian saya buka. Om. Kalau di sana hamba Tuhan kan dipanggil om. Om. Ya Bu, nih ada berkat. Tadi malam kami ada syukuran. Tadi malam saya nggak sempat bawa ke sini. Saudara, saya ambil, berat sekali. Kresenya gede sekali. Hitam lagi, berbahaya. Saudara, saya taruh di atas meja. Saudara tahu enggak? Saya meneteskan air mata. Saya sangat terharu karena ini pengalaman baru saya. Saya tidak pernah mengalami sebelumnya. Saya tidak lapar dan tidak punya makanan, tidak punya uang. Ya. Tapi itu kali pertama dalam hidup saya. Tahun 2000. Saya mengalami itu. Saya neteskan air mata. Saya nangis, Tuhan Engkau hidup. Betul Engkau ajaib. Betul apa yang dikatakan dalam firman-Mu. Saya percaya bahwa ketika Nabi Elia di dalam kelaparan, Tuhan menyiapkan seorang janda Sarfat. Ajaib Tuhan. Iman saya bertumbuh. Meyakini, semakin meyakini Tuhan. Bahwa Tuhan akan bekerja tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Dia bekerja tepat pada waktunya. Saudara. Tapi betul saudara. Setelah itu makanan saya ambil. Rasa lapar saya justru hilang. Aneh kan? Saya nggak makan. Saya taruh di meja makan, saya tutup.
Saya masuk kamar dan menangis. Saya memuji Tuhan. Lalu tertidur. Tidak jadi makan. Jam 5 sore, Pak Pendeta Umar datang. Dia bel. Loh, saya terbangun. Saya lihat, wah ini kawan satu. Kemudian saya buka pintu. Datang udah lemas. Kenapa bro? Terlalu kamu jaga. Nah, kenapa? Kamu nggak ingat temanmu di Selo Panggung? Saya belum makan juga dari pagi. Ya kenapa saudara? Karena honor kami itu hanya 25.000 per bulan. Ya. Saudara, 25.000 rupiah, hidup atau mati ya terserah. Itu adalah ujian. Ya. Lalu kemudian, ayo masuk kamar. Dia lihat meja makan. Dia buka, kok ada paha ayam gede-gede? Ada makanan, ada nasi kuning, ada nasi putih, ada kue jajan. Kan biasanya kalau di Jawa kan setelah syukuran ya banyak. Kamu tega banget. Masa kamu nggak antar ke temanmu loh? Saya bilang, Pak Umar, saya pun juga belum sentuh itu makanan. Loh, bagaimana tidak? Kemudian saya cerita. Apa yang terjadi? Kami duduk di meja makan. Kami menangis berdua. Dan kami naikkan pujian. Saudara, bukan hanya iman saya, tapi dia juga dikuatkan. Betul juga dia tidak punya uang. Dia juga belum makan dari pagi. Makanya waktu sampai di Magetan udah lemas. Karena dia naik angkot, kemudian jalan kaki 1 kilo saudara. Turunnya. Udah lemas dia, udah keringatan, udah pucat ini. Waktu itu kurus-kurus kan, tidak seperti sekarang kan. Kurus kan dulu. Udah, waduh ini kasihan. Karena panti asuhan dari mana? Tapi saudara, sepengalaman baru. Dan sejak itu saudara, saya pegang prinsip ini sampai hari ini. Makanya saya tidak pernah takut. Ya. Ada uang, tidak ada uang. Ada makanan, tidak ada makan. Makan ada, tidak makan ya udah tidur. Kalau enggak, makan, minum air putih. Biasa. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tahu. Ya. Jangan perlu digelisahkan sesuatu. Karena kita tahu, Ia tahu jalan hidup kita. Amin. Karena kita percaya Tuhan kita mengetahui keberadaan kita. Ya. Saya juga pergumulan hari ini dan tadi malam saya berdoa. Ya. Tuhan, kalau memang kehendak-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang melakukannya. Meskipun hari ini saya tidak tahu apakah saya bisa atau tidak bisa. Dan sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ya. Apapun yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan kita. Seperti kata Ayub, Ia tahu jalan hidupku. Maka kalau Ia berkenan menguji aku, karena Ia punya tujuan supaya aku timbul seperti emas. Jadi kalau mau saudara akan timbul seperti emas-emas, ya, bukan mas-mas ya, emas-emas, maka hadapilah pergumulan. Amin. Manusia dilatih menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih matang. Tuhan izinkan orang benar, orang percaya menghadapi pergumulan, yaitu agar melalui pergumulan itu, saudara-saudara, kita bisa mengenal siapakah kita. Itu yang ketiga. Melalui pergumulan itu, yang Tuhan izinkan orang benar atau orang percaya harus lewati, melaluinya Tuhan mengajar kita supaya kita bisa mengenal siapakah di diri kita. Saudara lihat di sini. Waktu engkau menghadapi pergumulan, lalu di situ ada 2 hal. Engkau harus mengenal siapakah aku, dan kita harus mengenal siapakah dia. Kan begitu. Ya.
Bukan hanya mengenal siapa saya. Dua-duanya ini berjalan bersama-sama. Di satu sisi, melalui pergumulan, saya harus menyadari dan mengetahui siapakah saya, Tuhan. Saya orang yang terbatas. Saya orang yang lemah. Saya orang yang berdosa. Saya orang yang tidak punya kekuatan. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Karena kalau berhenti sampai di sana, maka nanti berujung kepada apa? Sungut-sungut. Kenapa sih Tuhan? Kenapa begini? Ya. Maka yang kedua adalah kesadaran bahwa siapakah saya, lalu membawa saya untuk mengenal siapakah Allahku. Ya. Setelah saya sadar saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang tidak kuat, saya adalah orang yang tidak mampu, saya adalah orang yang terbatas, saya adalah orang yang berdosa. Maka kemudian ini mendorongku untuk apa? Mencari Allahku. Siapakah Allahku? Itulah sebabnya Ayub berkata, dia tahu jalan hidup. Ya. Saudara, juga tidak boleh sebaliknya. Kita terus ngomong sama Tuhan, Tuhan pergumulan, Tuhan tidak menuntut Tuhan. Lalu kemudian kita lupa dengan diri kita. Kita hanya maunya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan saja. Tapi kita tidak sadar diri kita. Apakah betul kita bergantung sepenuhnya sama Dia? Atau karena memang karena ada keinginan yang kita mau untuk Tuhan jawab. Dua hal yang berbeda. Ini harus berjalan selaras, saudara. Ya. Bukan hanya kita mau Tuhan menolong kita, bukan hanya Tuhan mau memberkati kita, tetapi itu lahir dari sebuah kesadaran bahwa memang saya membutuhkan Tuhannya, bukan yang lainnya. Waktu kita di dalam pergumulan, seringkali kita terjebak apa? Sebenarnya kita mau Tuhan, dirinya Tuhan, atau memberkati kita untuk menyelesaikan masalah kita. Ayo. Seringkali pikiran kita kemana? Tuhan ini gimana ini Tuhan? Tuhan tolong cepat Tuhan. Tuhan tolong cepat. Sebenarnya hati saya bukan pada dirinya Tuhan. Kerinduan saya bukan berjumpa dan mengenal dirinya Tuhan. Tetapi apa? Tolong Tuhan. Uangnya ini Tuhan. Gitu. Ya kan? Kita lebih fokus pada sesuatunya yang mau Tuhan berikan. Bukan fokus hati kita untuk Tuhannya. Itu dua hal yang berbeda. Saya pernah sampaikan dulu ya, waktu saya pulang dari luar kota, ya, kemudian saya turun, saya naik ojek, ya, dari mana? Dari terminal sampai di rumah di situ. Saya turun, lalu si Elin itu buka pintu. Saudara, dia tidak sapa saya. Yang direbutnya apa? Kantong plastik di kanan. Direbut. Nyapa pun tidak. Saya langsung tarik tangannya. Sapa Bapak dulu. Peluk Bapak dulu. Seringkali kita tertarik bukan pada diri Tuhan, saudara. Tetapi apa yang ada di dalam Tuhannya. Kepada berkatnya. Ya. Ini yang harus hati-hati di dalam pergumulan. Karena ini beti, saudara. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis dengan orang yang berserah kepada Tuhan, dengan orang yang sedang merindukan Tuhan memberkati dia. Tidak salah Tuhan harus memberkati kita, dan karena Ia tahu jalan hidup kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang harusnya Ia lakukan. Amin. Kalau Tuhan Ia tahu jalan hidup kita, Ia mengetahui apa yang harus Ia lakukan. Tuhan punya cara bagaimana menolong kita. Sebenarnya bukan kita yang mengurus bagaimana Dia menolong kita. Tetapi sekarang aku mau dekat dengan dirinya. Membaringkan diriku di bawah kakinya.
meletakkan kehidupanku di bawah tangannya. Bagaimana ia menolong saya dan cara apa dia menolong saya? Bentuknya apa? Saya tidak perlu urus. Kenapa? Karena saya percaya dia adalah Tuhan yang maha tahu segala sesuatu. Seringkali kita mendikte Tuhan. Tuhan, ya, ini loh Tuhan, saya maunya begini ya. Nanti jangan begini ya. Si B ini C, ini C ya. A, B, C Tuhan ya. Tidak boleh A plus ya. Tidak boleh min juga Tuhan. Mesti begini. Nah, kita detect Tuhan. Siapa kita? Nah, Tuhan tidak butuh itu. Tapi dia membutuhkan manusia yang berserah kepada dirinya. Amin. Manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, melalui pergumulan itu, maka kita akan dibawa untuk mengenal siapakah kita. Dan yang paling istimewa adalah kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam melalui pergumulan. Saudara, ada satu artikel. Ya. Itu dikatakan orang konyol ya selalu membuat masalah. Orang biasa selalu membicarakan masalah. Ya. Orang besar selalu bisa mengatasi masalah dan pergumulan. Orang bijak bersyukur dengan masalah. Orang kreatif melihat peluang dari masalah dan pergumulan hidup. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara orang biasa yang hanya membicarakan masalah, saudara orang konyol yang selalu membuat masalah, ataukah saudara orang besar yang selalu bersyukur ya, yang selalu bisa mengatasi masalah dan pergumulan? Jadi ketika ada pergumulan, itu artinya engkau harus menghadapinya dan mengatasinya. Amin. Ya. Atau orang bijak yang selalu bersyukur dengan ada masalah. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan ada pergumulan yang baru. Saya bersyukur berarti nanti setelah itu ada pengalaman iman yang baru. Kan begitu harusnya dong. Karena tadi kan ada tujuan pergumulan. Membawa kita pada pengalaman iman yang baru. Berarti setelah pergumulan ada pengalaman iman yang baru. Nah, kalau ada pengalaman iman yang baru, ada berkat yang baru, harusnya bagaimana? Bersyukur. Jangan kemudian mati aku pergumulan. Tidak. Puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pergumulan, itu berartinya aku bisa mengatasinya. Dan kemudian aku akan melihat ke pengalaman yang baru. Bukan hanya itu. Kita harus juga menjadi orang yang kreatif. Yang bagaimana? Saya mau melihat peluang dari masalah dan pergumulan hidup. Amin. Saudara-saudara, ini penting. Ternyata di dalam setiap masalah dan pergumulan ada peluang. Saudara lihat tahun 63 meletuslah gunung Agung. Ada peluang enggak? Peluangnya luar biasa. Sekarang kita bisa punya pasir yang bagus di Bali karena apa? Itu hasil letusan gunung. Sekarang coba lihat berapa pengusaha-pengusaha pasir di Karangasem sana. Berapa banyak orang tertolong sekarang punya pekerjaan untuk menjual pasir. Coba. Jadi di balik sebuah peristiwa ada peluang. Ya. Di Afrika, saudara-saudara, saya tutup dengan satu cerita. Di Afrika itu, zaman dulu, lalu ada dua perusahaan besar di Amerika. Lalu mengutus tim surveinya ke benua Afrika. Perusahaan A dan perusahaan B. Mereka sampai di Afrika. Perusahaan A, dia melihat, wah ternyata orang-orang di Afrika tidak bersepatu.
Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan, itu artinya produk kita sepatu tidak bisa dijual di Afrika. Dia laporkan. Lalu tim survei yang perusahaan B, dia melihat begini. Wow, ternyata di sini orang-orang Afrika tidak bersepatu sama sekali. Ini artinya ada peluang besar. Lalu dia mengatakan, ini pasar besar sepatu. Lalu kemudian mereka kembali ke Amerika. Tim survei A menutup. Sudah tutup. Berarti tidak bisa masuk pasar. Sudah selesai perusahaan A. Tapi perusahaan B, dia melihat keadaan orang-orang yang tidak bersepatu, keadaan kemiskinan dan belum pengalaman pakai sepatu. Ini peluang besar bagi perusahaan sepatu B. Lalu kemudian kepada tim surveinya ditanya, kenapa Anda berkata bahwa ini adalah peluang pasar besar kita? Lalu tim surveinya berkata, begini Pak, memang hari ini mereka belum bersepatu. Mereka tidak punya pengalaman memakai sepatu. Lalu pimpinannya berkata, lalu bagaimana kita bisa menjual sepatu? Nah, satu kali pertama kita bagi-bagi sepatu gratis. Kalau nanti mereka sudah pakai semua sepatu, kan mereka sudah menikmati rasanya enaknya sepatu kan? Lalu pasti mereka butuh dong. Nanti waktu mereka sudah selesai itu mereka cari kita. Beli lagi. Pimpinannya, mantap. Benar juga. Akhirnya saudara-saudara, perusahaan B membawa sepatu gratis besar-besaran di Afrika. Dan membagi-bagikan kepada semua orang yang tidak bersepatu. Diajarkan bagaimana pakai sepatu. Semua diajarkan. Dan orang Afrika kemana-mana pakai sepatu. Karena ini hal yang baru. Ya, mau ke kebun pun juga pakai sepatu. Dan mereka merasakan sesuatu yang bagus. Setelah nikmat, setelah nyaman mereka rasakan bersepatu. Apa yang terjadi? Perusahaan B membangun perusahaan sepatu di Afrika. Jadi artinya apa? Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan ada peluang. Itulah kreatif. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang percaya yang kreatif. Amin. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang bijak, yang selalu bersyukur ketika ada pergumulan. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang besar, yang mampu mengatasi dan menghadapi apapun itu pergumulan. Bukan karena kita, karena keyakinan kita bahwa di balik pergumulan ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada hal yang baik, ada berkat yang besar yang Tuhan akan ubahkan kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang terlatih, pribadi-pribadi yang tangguh, dan pribadi yang menjadi dewasa. Syukurilah pergumulan itu dan hadapinya. Dan lihatlah peluang di dalam setiap masalah dan pergumulan yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin.